Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi bersama kami di podcast Kendari Semakin Maju yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Kendari. Dan kesempatan ini saya tidak sendirian. Kami sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang ibu, ya. Beliau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Yang terhormat Ibu Haja Erlisa Dia Kencana STMT. Selamat datang Ibu Kadis di acara podcast Kendari Semakin Maju. Kita ingin bincang-bincang terkait bagaimana sih sebetulnya di acara tanggal 20 September itu yang secara dunia ya diperingati sebagai World Clean Up Day ya, dan Kota Kendari juga akan ikut ambil bagian dalam acara ini. Nah, Ibu Kadis mungkin tolong disampaikan dulu sebetulnya OWCD itu sebetulnya apa sebetulnya maknanya, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Kadis Kominfo yang sudah mengundang kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari untuk ikut menjadi bagian dari podcast yang Bapak pimpin. Jadi terkait dengan World Cleanup Day ini adalah merupakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, yang merupakan salah satu agenda penting dari Kementerian Lingkungan Hidup kita. Ini dilakukan berdasarkan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 9 September lalu, itu melalui Zoom meeting yang diikuti oleh kabupaten, kota seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya arahan ini, maka kita wajib untuk melaksanakan bersih-bersih di lingkungan kita. Ada satu pesan dari Bapak Menteri bahwa nanti peserta ini tadi tidak hanya sekedar memungut sampah, tapi bagaimana kita caranya memilah sampah, memisahkan jenis sampahnya, terus kemudian kita mengikut sertakan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, yang mana itu ditetapkan 5% dari jumlah penduduk kota, kabupaten itu yang harus ikut berpartisipasi pada tanggal 20 September nanti. Untuk Kota Kendari sendiri, jumlah penduduk kita berdasarkan data BPS tahun 2025 itu kurang lebih 377.270 jiwa. 5%-nya ini kurang lebih sebesar 18.863 jiwa. Ini kita akan lakukan tersebar di beberapa titik. Jadi diharapkan untuk satu kelurahan itu melibatkan kurang lebih 291 orang ya, yang mana partisipasinya adalah ASN, terus kemudian penggiat lingkungan atau eco-volunteer, pramuka, tokoh adat, tokoh agama, terus tokoh pemuda, termasuk dalamnya ini nanti ada mungkin forum anak, BUMN, BUMD, dan kita harapkan nanti betul-betul tidak sekadar hanya seremonial saja, tetapi kegiatan ini lebih pada kita memulai. Menyadarkan diri bahwa begitu pentingnya kita memilah sampah dari rumah, terus kemudian dilakukan secara terus-menerus kontinu, yang mana dalam kepemimpinan Ibu Wali Kota sekarang kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di kecamatan, kelurahan yang setiap minggu melakukan kegiatan bersih-bersih. Cuma memang kita lebih detail untuk World Clean Up Day ini kita sudah harus memilah, sehingga nanti harapan dan arahan dari Bapak Menteri ini betul-betul kita bisa laksanakan, yang mana yang akan dibuang di TPA nanti itu hanya berupa residunya saja, sisa. Jadi barang-barang yang masih bisa termanfaatkan, kayak kertas, bekas dos, terus kemudian plastik-plastik itu masih ada nilai ekonomi. Sebenarnya nanti itu yang akan cikal bakal menjadi ekonomi sirkular di lingkungan kita. Jadi nanti TPA kita tidak perlu menambah yang besar lagi, tetapi bagaimana kita memaksimalkan fungsi TPA ini untuk lebih menciptakan sesuatu yang lebih baru. Misalnya kita ada di situ nanti RDF, pemanfaatan sampah untuk menjadi tenaga listrik, terus kemudian manfaatkan sisa-sisa makanan untuk peternakan maggot, ya kan, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang diarahkan oleh Pak Menteri, yang mana tujuan yang pertama adalah kesehatan manusianya, Pak. Kalau lingkungan kita sehat,
manusianya sehat, SDM-nya sehat, meningkat kemampuan untuk berkarya demi daerah, demi bangsa itu akan lebih tinggi lagi. Saya kira demikian, Mbak. Luar biasa, Bu Kadis. Jadi memang kita pengen di Kota Kendari, istilahnya kalau bahasa asingnya zero waste ya. Ya. Insya Allah ke depan ini tujuan daripada World Clean Up Day ini di Kota Kendari. Tadi mungkin Ibu Kadis sudah menjelaskan, memang ternyata penting untuk masyarakat mengetahui tentang acara ini. Nah, kemudian kita nanti kan bukan hanya ASN ya, Bu Kadis, kita juga bagaimana mengupayakan kita sebagai penanggung jawab acara ini menggandeng komunitas dan masyarakat dalam menyukseskan acara WSCD ini. Betul. Itu bagaimana caranya? Kita diawali dengan kemarin kita sudah rapat. Ya. Kita mendahului daerah lain, ini alhamdulillah. Oke. Kita sudah rapat duluan, dipimpin langsung oleh Ibu Wali kemarin, tanggal 14 September kemarin kita rapat dipimpin langsung oleh Ibu Wali, dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota, dihadiri oleh Pak Sekda, staf ahli, terus kemudian asisten seluruh kepala OPD, camat lurah, terus kemudian perumda, hadir juga semua bersama kita. Kita rapat, kita sudah sepakat akan menyukseskan World Clean Up Day ini tanggal 20. Nah, kami juga sudah menghubungi teman-teman di pelaku Eco Volunteer. Ini mereka sangat antusias, mereka akan ikut membantu kita, nanti mendampingi teman-teman di kelurahan, ikut mendampingi pemilahan, sampai penimbangannya, sampai distribusikan kemana. Jadi nanti kita juga akan berkolaborasi ke pihak Forkopimda. Nanti kami sudah siapkan suratnya untuk minta personil dari mungkin dari Angkatan Lautnya, dari Kapolresta, dari Danlanal, dari apalagi ya yang bisa kita ini, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dandim ya, Angkatan Daratnya, ini nanti mudah-mudahan kita bisa mendapat support dari beliau-beliau ini untuk menyukseskan, memberi semangat kepada kita semua untuk pelaksanaan ini. Dan memang ada beberapa titik yang kita tawarkan untuk menjadi titik kegiatan kita. Jadi kemarin yang belum itu yang tempatnya di mana nanti tanggal 20 September itu? Insya Allah yang menjadi titik kick off-nya nanti ini adalah di Jalan Budi Utomo Baru. Budi Utomo Baru itu kita akan melaksanakan di sana, dipimpin langsung oleh Bu Wali, tapi diikuti oleh seluruh kecamatan kelurahan yang ada di Kota Kendari. Kota Kendari. Berarti yang di Budi Utomo, yang di Kadia berarti? Iya, perbatasan Powatu ya, Jalan Baru itu. Ya, itu masuk kecamatan Kadia. Kadia. Ya. Oke, berarti memang acaranya ini sudah sangat dipersiapkan ya secara maksimal oleh panitia tentunya yang digawangi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Nah, selain aksi bersih-bersih nanti, apa langkah lanjutan agar kebersihan tetap terjaga setelah acara ini, Bu Kadis? Ya, jadi diharapkan nanti memang menjadi suatu kebiasaan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari, mengingat bahwa sampah bukan tanggung jawab pemerintah. Sampah adalah tanggung jawab setiap individu, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu mulai dari rumah tangga, memilah. Jadi sehingga memang sampah yang dibuang ke TPA adalah yang berupa residu. Jadi masih ada teman-teman yang mengatakan bahwa kan kami sudah bayar 21.000 dan lain-lain. Kok kami harus memilah? Nah, pemikiran ini harus pelan-pelan kita edukasi ke teman-teman masyarakat bahwa betul ada retribusi, tetapi kewajiban kita untuk lebih memanfaatkan sampah ini supaya terjadi ekonomi sirkular di lingkungan kelurahan, meningkatkan ekonomi supaya berjalan juga dari sampahnya kita itu gitu. Jadi nggak terbuang percuma, tidak membuatkan pencemaran, ya kan. Jadi barang-barang ini kan yang kalau kita buang seenaknya ya tentunya itu akan mengakibatkan pencemaran. Iya, betul, Bu Kadis ya. Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Nah, ini tujuan utamanya adalah untuk kesehatan. Berdampak pada kesehatan manusia tentunya, dan ini kan harus kontinu kita lakukan. Betul. Dan jadi gerakan ini nanti tidak hanya berhenti di sini seperti disampaikan Ibu Wali, harus menjadikan kebiasaan habit bagi kita semua. Jadi harus dilaksanakan secara kontinu. Target kita sesuai arahan Menteri Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Zero Waste tahun 2029. Dan ini sangat relevan dengan visi misi Bu Wali Kota, yaitu mewujudkan Kota Kendari yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan. Siap, Bu Kadis. Jadi memang
tadi sangat akan banyak yang dilibatkan ya, selain yang para penggiat ya lingkungan hidup, kemudian mungkin ada para pemuda, pelajar tentunya. Diajak semua nanti untuk ikut terlibat dalam acara World Clean Up Day nanti insya Allah tanggal 20 September 2025. Nah, mungkin tadi sempat Ibu jelaskan tentang mungkin pasti ada tantangan dalam rencana pelaksanaan acara ini. Nah, yang Ibu temui ada masalah nggak di lapangan? Kalau saya lihat ini, karena ini sudah berlangsung sebenarnya di kelurahan, di kecamatan, jadi kayaknya ini suatu momen yang memang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Kendari, karena contohnya gini, ada yang membuang sampah sembarang, yang marah bukan dari pemerintah, kayaknya masyarakat yang kenapa Pak, membuang sampah di situ nggak boleh dong. Jadi sebenarnya masyarakat sudah sadar, tapi mungkin masih ada 1-2 orang yang masih kurang peduli, jadi masih membuang sampah sembarang. Jadi ini adalah yang waktu yang sangat cocok untuk mempublish bahwa lingkungan ini milik kita bersama. Betul. Kita wajib menjaga secara bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga. Untuk seluruh masyarakat. Oke, Bu Kadis. Jadi tantangan terbesar kita ini memang menyadarkan masyarakat. Untuk paling tidak sampahnya itu tidak dibuang sembarang. Iya, betul. Karena itu nanti juga kita akan menghadapi setelah acara ini ada Adipura yang kita akan tuju. Persiapannya ke Adipura setelah ini gimana, Bu Kadis? Jadi Adipuranya juga sebenarnya lentetan sih dari kegiatan World Clean Up Day ini. Jadi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan ini, kapanpun akan dilaksanakan Adipura, kita sudah nggak kelabakan. Siap. Nah, syarat sekarang ini Adipuranya istilahnya kan Adipura baru. Yang mana Adipura baru ini kita bisa ikut dalam ajang Adipura ini apabila TPA kita ini sudah tidak open dumping. Jadi nggak sekedar buang sampah ditumpuk aja begitu di TPA, tapi kita harus melakukan penimbunan sampahnya yang sudah masuk minimal itu 2 hari, paling lama itu 1 minggu harus sudah tertimbun semua. Nah, itu yang namanya control landfill. Tapi untuk mencapai jenjang lebih tinggi Adipura Kencana itu TPA menggunakan sistem sanitary landfill, yang mana di bawah tempat pembuangan sampah itu sebelum dibuang sampah itu sudah ada membran secara teknis. Ada membrannya, ada tumpukan sampah, ada instalasi pembuangan air lindinya, sumur lindinya juga harus berfungsi, harus lengkap. Jadi segala sesuatunya itu harus termanfaatkan. Harus sudah tertimbun, jadi gas metan yang dihasilkan itu kita harus manfaatkan. Alhamdulillah sekarang kita sudah memulai kembali memanfaatkan di TPA kita ini Bu ya? Iya, gas metan kita sudah kita mulai manfaatkan kembali, yang kemarin sempat terhenti beberapa saat. Kami berusaha untuk menangkap kembali dengan instalasi yang sederhana yang sekarang kami lakukan, tapi Alhamdulillah itu sudah termanfaatkan, kita sudah bisa menyalakan lampu yang ada di sana, terus kemudian kita sudah bisa menggoreng pisang dan lain-lain dengan menggunakan gas metan ini. Luar biasa, dan alhamdulillah pada saat tim penilai Adipura datang dari pusat, beliau ikut menikmati gorengan yang dari hasil gas metan kita ini. Tapi kita tidak boleh berpuas sampai saja, karena memang tantangan kita besar ke depan. Tidak sekedar hanya memanfaatkan begitu saja, tapi lebih ke bagaimana ini akan kontinuitas harus tetap terjaga. Iya, ini bagian dari inovasi ya dari DLHK. Bagaimana TPA ini kembali dibangkitkan seperti masa kejayaan yang ada lalu. Satu Pak Kadis, jadi pada saat nanti penilaian kita nggak tahu kapan datang, makanya kita harus siap-siap. Walaupun TPA kita sudah bagus, ya kan teman-teman misalnya sudah memilah sampah masyarakat, tetapi masih ada ceceran sampah yang dibuang secara liar, ditumpukan yang bukan tempatnya, teman-teman di masyarakat membuang secara liar, itu nilai kita akan minus, akan mengurangi nilai kita. Makanya masyarakat harus peduli, karena ini adalah kota kita, lingkungan kita harus jaga. Siap. Jadi memang saya harapkan memang ini diskusi kita akan publish dan masyarakat semoga bisa lebih sadar bahwa sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga secara keseluruhan warga masyarakat Kota Kendari. Nah, terakhir Bu Kadis, Ibu Kadis, pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui acara nanti
agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya setahun sekali tapi berkelanjutan. Gimana Bu pesannya terakhir? Silakan Bu. Sampah kita yang buat. Ya. Sampah harus kita yang mengatasinya. Dan ini bukan sampah yang kita hasilkan bukan hanya 1-2 hari, tapi selama hidup kita. Betul. Jadi betul-betul pengelolaan sampah harus ada dalam diri kita sampai akhir kita ada di dunia ini. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Kadis telah meluangkan waktunya berbincang-bincang di podcast Kendari Semakin Maju. Makasih Bu Kadis. Terima kasih Sampai Pak berjumpa Kadis. lagi. Demikian pemirsa podcast Kendari Semakin Maju. Bincang kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.